Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari tim kelompok 4 bersama dengan saya, Tuti Nuriana, dengan rekan saya, Ajeng Silka Nur Hafsyah, dan juga Gilang Nikola. Kami akan membahas mengenai pengertian dari populasi, sampel, dan juga berikut contohnya. Untuk bahasan pertama dimulai dari saya, yaitu mengenai pengertian dari populasi dan sampling. Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari populasi yang diperoleh dengan cara tertentu untuk menjadi wakil dan populasi yang nantinya akan diteliti. Oleh sebab itu, penelitian sampel harus disesuaikan dengan jumlah populasi, karena hasil penelitian dan sampel akan bisa berlaku umum pada populasi. Beberapa pengertian populasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sabar di tahun 2007, populasi merupakan kesatuan subjek dalam penelitian yang menjadi elemen paling penting dalam satu penelitian. Yang kedua adalah dengan Ari Kunto. Menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan dari suatu objek di dalam sebuah penelitian yang dialami dan juga dicatat segala bentuk yang ada di lapangan. Dari gambaran populasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan, secara umum populasi adalah bagian yang menjadi objek atau subjek sehingga menjadi elemen penting dalam penelitian yang dilaksanakan. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang mempunyai karakteristik yang banyak, misalnya dari gaya berbicara, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya kita akan melakukan penelitian mengenai kepemimpinan Presiden Y. Maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki Presiden Y. Sampling atau teknik penarikan sampel. Pengertian sampel adalah bagian dari populasi yang didapat dengan menggunakan metode tertentu, yang kemudian dianggap menjadi wakil dari populasi tersebut, yang menjadi fokus dalam metode penelitian sosial atau penelitian statistik. Dalam analisis data, anggota sampel disebut juga unit analisis atau satuan analisis. Ada beberapa alasan untuk melakukan sampling menurut Sujana. Pertama yaitu ukuran dari populasi, faktor biaya, faktor waktu, percobaan yang sifatnya merusak atau mengganggu, faktor kecermatan penelitian, dan juga faktor ekonomis. Ukuran populasi. Untuk melihat dari ukuran populasi, apabila populasi itu tidak terhingga atau tidak diketahui, maka peneliti tidak mungkin melakukan sensus terhadapnya, karena itu harus dilakukan sampling. Atau sekalipun ukuran populasi itu terhingga atau dapat diketahui, namun apabila jumlahnya terlalu banyak, maka tidak mungkin pula dilakukan sensus. Sehingga untuk mengetahui karakteristik populasi harus dilakukan sampling. Dalam kondisi yang demikian, peneliti lebih memerlukan sampling daripada sensus. Dengan demikian, sampling dapat memberikan data lebih cepat, terutama apabila peneliti menghendaki kesimpulan yang segera, maka sampling benar-benar terasa faedahnya. Demikian pula, menganalisis data hasil sampling selain dapat menghemat biaya, juga dapat menghemat waktu, karena dapat dilakukan dalam tempo yang singkat. Beberapa ahli mengemukakan bahwa definisi dari sampel, yaitu Ari Kunto
memberikan pandangan mengenai definisi sampel. Bagian kecil yang terdapat di dalam suatu populasi dan dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Pendapat Sugiono juga mengatakan, sampel adalah jumlah kecil yang ada di dalam populasi dan dianggap mewakilinya. Dari keempat pendapat yang dikemukakan oleh ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sampel adalah bagian kecil yang ada di dalam populasi yang dianggap mewakili karakteristik tertentu di dalam populasi yang diambil. Berikut rata-rata hitung populasi. Rata-rata populasi sama dengan X per M. X di sini menggambarkan dari karakteristik populasi per jumlah atau total dari populasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Ajeng. Untuk dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ajeng Silka Nurhapsyah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, menentukan populasi penelitian. Yang ketiga, menentukan jenis data yang dibutuhkan. Yang keempat, menentukan tingkat kepercayaan yang digunakan. Selanjutnya, menentukan unit sampel yang diperlukan. Yang terakhir, memilih sampel berdasarkan teknik penyampelan. Rosku dalam Sugiono, saran ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30-500. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria atau wanita, PNS atau swasta, dan sebagainya, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate, misalnya korelasi, regresi ganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 dikali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya, variabel penelitiannya ada 5, independen ditambah dependen. Maka jumlah anggota sampel sama dengan 10 dikali 5, yaitu 50. Yang keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok bereksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara random atau acak. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel ini, maka semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel dari suatu penelitian. Metode ini masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis yang lebih signifikan, yaitu antara sebagai berikut. A. Simple random sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk menjadi sebuah sampel penelitian. Cara pengambilan dengan metode ini yaitu menggunakan nomor undian. B. Systematic random sampling. Ini menggunakan data interval di dalam memilih sampel penelitian yang akan digunakan. Misalnya, di dalam suatu penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100 dibagi 10 sama dengan 10. C. Stratified random sampling adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dengan berdasarkan pada tingkatan tertentu. Misalnya, seperti melakukan penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan juga manajer tingkat bawah. Proses pengacakan tersebut harus diambil dari masing-masing kelompok. D. Cluster random sampling. Cluster sampling adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel secara berkelompok. Pengambilan sampel dari jenis ini dilakukan berdasarkan dengan kelompok atau area tertentu. Tujuan dari penggunaan metode cluster random sampling ini yaitu untuk melakukan penelitian mengenai suatu hal terhadap bagian-bagian yang berbeda di dalam sebuah instansi.
Multi-stage sampling merupakan kombinasi dari teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak bertingkat. Pertama, populasi akan dibagi ke dalam beberapa klaster. Nah, klaster tersebutlah yang nantinya akan dikelompokkan ke dalam strata berdasarkan dengan persamaannya. Di dalam satu strata, satu atau bahkan lebih klaster akan dipilih secara acak. Proses ini akan terus berlanjut hingga klaster tidak dapat dibagi lagi atau sudah menemukan hasil akhirnya. 2. Non-probability sampling technique. Teknik sampling non-probabilitas adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh seorang peneliti atau berdasarkan dengan hasil dari pertimbangan seorang pakar. Terdapat beberapa jenis dari pengambilan sampel secara non-probabilitas sebagai berikut. A. Convenience sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sangat mudah untuk digunakan, sebab pengambilan sampel akan dilakukan berdasarkan dengan ketersediaan dari partisipan yang mau terlibat dalam sebuah penelitian. Tidak sedikit seorang peneliti yang sangat mengandalkan teknik ini. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan yang lebih mudah, biaya yang lebih murah, dan juga tidak memakan waktu yang cukup lama. B. Kuota sampling. Apabila ingin menggunakan metode kuota sampling, maka seorang peneliti harus menerapkan standar sebelumnya, sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk mempresentasikan populasi. Proporsi dari karakteristik yang ada dalam sampel harus sama dengan populasi yang ada. C. Purposive sampling. Dalam teknik ini, seorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti dapat secara tersirat memilih subjek yang dianggap representatif terhadap suatu populasi. Teknik pengambilan sampel ini umumnya digunakan oleh media ketika akan meminta pendapat dari publik mengenai suatu hal. Media tersebut akan memilih siapa subjek yang dianggap dapat mewakili publik. Kelebihan dari purposive sampling yaitu waktu dan juga biaya yang digunakan lebih efektif. Sedangkan kelemahannya ketika seorang peneliti salah memilih subjek yang representatif. D. Snowball sampling. Snowball sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sangat sering digunakan ketika populasi penelitian sangat sulit untuk ditemukan atau langka. Oleh karena itulah, pengambilan sampel juga akan menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengambilan sampel ini yaitu dengan hanya memilih satu sampel dari populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Nikola ingin melanjutkan presentasi dari sampel. Selanjutnya di materi sampel ini di slide 13 ada tujuan utama dari pengambilan sampel untuk mendapatkan data yang lebih akurat, namun masih ada kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti. Yang ketiga, ada tujuan dari pengambilan sampel dalam suatu penelitian yaitu untuk menghemat biaya, tenaga, dan juga waktu. Yang keempat, ada dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan di dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada tahapan yang harus dilakukan dalam pengambilan sampel. 1. Mendefinisikan sebuah populasi yang akan diteliti. 2. Tentukan kerangka sampel serta kumpulkan semua peristiwa yang memungkinkan. 3. Menentukan teknik atau metode sampling yang akan digunakan secara tepat. Yang keempat, ada melakukan pengumpulan data yang akan dijadikan sebagai sampel. Yang kelima, melakukan sebuah pemeriksaan ulang terhadap proses sampling yang sudah dilalui. Rumus rata-rata hitung sampel. Ada X sama dengan sum X dibagi N. Selanjutnya ada contoh di sini ya. Urutan perusahaan farmasi Indonesia berdasarkan nilai penjualan, pangsa pasar, dan tingkat pertumbuhan pada tahun 2019. Di sini ada nama perusahaan, total aset, laba bersih. Nah, nama perusahaannya ini ada 9 perusahaan ya. Ada di daftar list itu, dan total aset ada dalam jumlah triliun, laba bersihnya dalam jumlah miliar. Dapat dilihat di data tersebut dan dijumlahkan dari total aset dari nilai PT Merek Indonesia Tbk sampai PT Paros Tbk itu berjumlah
55,416. Itu sebagai X dibagi N. N-nya itu 9. Jumlah perusahaan tersebut sama dengan 53,896. Ini contoh perhitungannya. Selanjutnya ada contohnya lagi, ini harga per lembar sahamnya dalam rupiah dari mulai PT Merek Indonesia sampai PT Taros Terbuka. Ada 9 PT dan harga per lembar sahamnya itu dijumlah dari 2.750 sampai ke bawah sampai 1.310 yang menghasilkan XX itu jumlah harga per lembar saham dari PT 1 sampai PT 9 yaitu 13.020 dibagi 9 atau jumlah contoh yang ada di perusahaan tersebut berjumlah hasilnya 1.446,7. Nah, selanjutnya ada penutup ya. Populasi merupakan keseluruhan unit atau objek yang akan kita teliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari keseluruhan unit atau objek yang akan kita teliti. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti bisa memutuskan apakah akan menggunakan populasi atau sampel sebagai objek penelitian. Populasi memungkinkan seorang peneliti menghasilkan data yang akurat bahkan tanpa bias. Namun penggunaan sampel tentunya membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang besar. Dalam beberapa kasus, penelitian menggunakan populasi sangatlah tidak mungkin, bahkan dilarang karena mengancam keselamatan. Penggunaan sampel hadir sebagai metode penelitian yang akurat, cepat, dan presisi. Dengan meneliti sebagian unit dari populasi, seorang peneliti bisa mendapatkan kesimpulan yang valid atas sebuah populasi. Sampel memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil yang baik dengan sumber daya yang relatif terjangkau. Populasi dan sampel memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam penelitian. Dengan memahami kelebihan dan kekurangannya, seorang peneliti tentunya akan lebih bijak dalam menentukan objek penelitiannya. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.